Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Vena Kintan. Pagi ini Inspirasi Pagi kehadiran seorang sosok inspiratif, seorang politisi, tokoh inspiratif dan juga pengusaha sukses dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Muhammad Soleh Asnawi. Selamat pagi Pak Soleh. Pagi. Sehat Pak Soleh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Soleh, sebagai sosok inspiratif yang pagi ini kami hadirkan Pak, mungkin bisa cerita, ini kan Pak Soleh pengusaha sukses iya, sekarang juga terjun di dunia politik menjadi politisi juga iya. Apa sih Pak yang sebetulnya menjadi latar belakang dari keluarga Pak Soleh untuk bisa mempengaruhi perjalanan hidup sampai karir Pak Soleh sampai saat ini? Saya lahir 65 tahun yang lalu ya, tepatnya di Bani Agung, Talang Padang, dari keluarga besar petani. Jadi orang tua saya memang asli petani dan ibu saya juga begitu. Dan alhamdulillah dalam lingkungan kami itu lingkungan yang memang sangat sederhana ya untuk itu. Dan saya juga, tapi walaupun orang tua saya petani, mereka sadar betul bahwa anaknya harus ada pendidikan. Sehingga saya bisa sekolah, bisa SMP sekolah, bisa dimasukkan di pesantren, dan bisa SMA, dan bahkan bisa kuliah sampai selesai gitu ya. Oke, jadi memang keluarga dari Pak Soleh ini tetap memberikan dukungan untuk Pak Soleh bisa tetap sekolah dan mengemban pendidikan yang luas begitu Pak? Iya, tetap. Jadi memang mereka fokus. Rupanya mereka kan seorang tua seorang petani, cuman juga orang bergaul ya. Bergaul dengan pihak-pihak lain yang memang sama-sama mengerjakan aset-asetnya. Ya di pihak orang Jawa misalnya atau orang Sunda misalnya, aset orang tua saya itu dikerjasamakan dan mereka melihat sejauh mana ini keunggulan apabila memang itu anak-anaknya disekolahkan gitu. Iya. Tapi mungkin orang tua dari Pak Soleh pernah membayangkan nggak sih anak Bapak begitu melihat latar belakang keluarga yang tidak kurang begitu, yang biasa saja begitu, tapi ternyata bisa menjadi sosok yang luar biasa, sukses seperti sekarang, menjadi pengusaha yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat di luar sana. Pernah terbayang nggak sih orang tua dari Pak Soleh? Saya kira saya nggak bisa menerka ya, tapi paling tidak mereka selalu optimis, selalu percaya diri apabila memang memberikan sesuatu kepada saya untuk kepentingan pergaulan saya misalnya, untuk kepentingan sekolah, untuk mereka tetap percaya diri. Saya yakin mereka juga punya bayangan seperti itu barangkali ya. Mungkin sudah bisa melihat ya potensi dari Pak Soleh dari kecil. Oke, Pak Soleh, mungkin kita bicara soal perjalanan Pak Soleh sebelum sampai ke titik saat ini ya Pak. Sebelumnya ini kalau saya baca-baca dan dapatkan informasi juga katanya Pak Soleh selama masih berkuliah ini sudah mulai melakukan atau menjalankan usaha dari Pak Soleh. Nah ini gimana Pak ceritanya? Oh iya, awal saya waktu masuk kuliah, karena memang saya lihat ya, saya harus punya masa depan yang bagus, dan saya melihat orang-orang lain begitu sukses. Oleh karenanya saya coba ikut untuk kerja. Pertama saya sebagai sales representatif, sales perwakilan dari otomotif. Dan karena memang karir saya bagus dan saya memang punya jiwa usaha untuk itu, akhirnya saya dapat kepercayaan dari pemilik perusahaan untuk membuka cabang, dan akhirnya juga cabang itu diserahkan sepenuhnya kepada saya untuk memiliki tentang itu. Umur berapa Pak itu jadi sales waktu kuliah? Saya masih umur 27 tahunan barangkali ya, 25 tahun, 24 tahun. 23 tahun sebelum saya menikah. 23 tahun menjadi sales, dan kemudian tadi dapat kepercayaan untuk membuka cabang, dan saya diberikan kepercayaan untuk memegang cabang, dan akhirnya cabang itu diberikan kepada saya, dan saya kelola sendiri dengan tentu bantuan moral dari mereka. Bantuan moral, bantuan itu manajemen, saran-saran dari mereka. Dengan latar belakang keluarga yang biasa Pak, apa yang kemudian membuat Pak Soleh ini bersemangat begitu, termotivasi, survive untuk memberikan yang terbaik
Ya, karena saya melihat keluarga saya keluarga biasa, keluarga yang kelas-kelas bawah katakanlah dari orang lain, dan sementara saya melihat orang-orang lebih maju. Oleh karenanya saya termotivasi, terdorong untuk bisa bagaimana untuk generasi saya nanti akan bisa sama dengan orang lain, bukan seperti orang tua saya. Gitu. Kan tadi baru sampai cerita dapat ini ya Pak, kepercayaan gitu. Nah, untuk bisa sampai ke titik jadi pengusaha sukses Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, saya kira dalam usaha, dalam apapun bentuk usaha itu pasti penuh dinamika. Nah, oleh karenanya saya ingat betul tahun 88 ada gebrakan Sumarlin waktu itu. Keadaan negara kita dalam keadaan ekonominya kurang bagus, sehingga pada saat itu kita pada usahanya pengusaha-pengusaha itu banyak yang pilot, termasuk saya. Saya pilot, saya itu habis betul sampai rumah-rumah pun habis saya serahkan. Dan akhirnya apa? Karena kebetulan keluarga saya adalah seorang guru. Seorang guru? Oh, seorang guru ya. Dan dia sudah pegawai negeri, anak saya baru 3. Saya tinggalkan di tempat di sini, lalu saya hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta tentu itu sebagai niatan kita itu untuk bagaimana cara untuk bertanggungjawabkan saya sebagai orang tua, sebagai suami, bagaimana supaya menghidupkan mereka. Oleh karenanya saya hijrah ke Jakarta untuk mencari upaya untuk menstabilkan keadaan ekonomi saya. Gitu. Pak Soleh, kalau Pak Soleh ini di keluarga berapa bersaudara sih Pak? 7 bersaudara. 7 bersaudara. Nah, kalau dari anggota keluarga dari Pak Soleh, mungkin saudara-saudara, siapa yang paling menjadi role model atau inspirasi dari Pak Soleh? Di keluarga saya kebetulan ada 7 bersaudara. Saya yang tertua laki ya. Jadi oleh karenanya tentu kalau dalam adat, dalam kebiasaan orang daerah, orang Lampung itu, tua laki itu yang jadi panutan mereka. Nah, sementara adik-adik saya yaitu mengikuti saya, ikut jejak saya. Jadi saya bukan berangkat dari panutan dari saudara. Saya selalu melihat orang lain. Orang-orang yang sukses itu saya selalu lihat. Kenapa mereka bisa sukses? Apa yang mereka kerjakan? Nah, itulah yang saya pelan-pelan saya pelajari. Itu yang kemudian membuat Pak Soleh ini banyak belajar ya Pak, untuk bisa sampai di titik seperti saat ini. Luar biasa menginspirasi, tapi kami juga ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang sosok inspiratif Pak Soleh. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Inspirasi Pagi akan kembali saat lagi. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi, masih bersama dengan sosok inspiratif kita. Ada Pak Soleh Asnawi yang merupakan anak petani, lahir di Banding Agung, Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Pak Soleh. Ya, ini kan saya tertarik ya dengan background dari Pak Soleh yang merupakan pengusaha sukses. Tadi kita sudah singgung sedikit mengenai perjalanan bisa sampai usahanya sukses seperti saat ini. Mungkin Pak Soleh bisa cerita lagi Pak, awal mula kemudian usahanya dimulai gitu. Apa sektor yang ditekuni oleh Pak Soleh begitu, dan kenapa milih sektor itu Pak? Ya, saya pertama tentu cari teman dulu ya. Cari teman, kebetulan berkenalan teman dan berkoalisi dengan itu, diajak untuk usaha. Dan saya usaha yang pertama sekali kita itu adalah pengadaan lahan. Jadi kontraktor untuk pengadaan lahan bagi developer. Sampai pada akhirnya tadinya developer kecil sampai developer besar, developer nasional, kita jadi pengadaan lahan. Jadi kontraktor untuk khusus pengadaan lahan. Karena pada dasarnya kalau mereka itu untuk membebaskan lahan, kalau dari pengembang itu sendiri yang langsung, itu tidak ada jaminan untuk mereka. Tapi kalau melalui kontraktor, tentu kontraktor ini akan menjamin 100% tentang keadaan fisik daripada lahan yang dibebaskan itu. Itu yang mendasari Pak Soleh kemudian terjun ke usaha di pengadaan lahan itu Pak? Ya, pengadaan lahan itu. Selain pengadaan lahan, adakah sektor lain yang kemudian ditekuni oleh Pak Soleh? Setelah kita pengadaan lahan berhasil, itu berapa tahun ya, dan akhirnya
hasil-hasil itu kita kumpulkan kita untuk membuka usaha pribadi. Usaha pribadi, usaha rumahan, yaitu misalnya salah satu usaha wisata. Ya. Wisata religi kita buka. Wisata kuliner juga kita buka, ada pemancingan dan cukup terkenal di daerah Tangerang Selatan itu, Lubana Sengkol. Sekaligus terakhir kita juga buka manasik haji. Manasik haji. Miniatur dari Mekah, ya, Ka'bah dan lainnya sebagainya, itu untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang akan berangkat haji. Kita siapkan sarana-prasarananya ada di situ. Oh gitu. Iya. Kalau wisata religi apa sih Pak spesifiknya yang dijalankan oleh Pak Soleh? Gimana? Wisata religi? Wisata religi itu ada di Bogor. Itu ada keramat tua. Kebetulan kita beli tanah, ada keramat tua ada di situ. Dan sekaligus ada beberapa pesantren, misalnya pesantren, kami adakan pesantren dan macam-macam ya terkait dengan untuk Islam ya, itu kita ada di sana. Ini kalau saya lihat sektor-sektor usaha yang dijalankan oleh Pak Soleh nggak cuman soal untuk bisnis aja atau usaha saja ya Pak, tapi banyak juga yang memberikan edukasi untuk masyarakat luas, mulai dari tadi wisata religi, kemudian ada manasik haji ya Pak, untuk memberikan edukasi juga ya Pak ya. Jadi kecuali memberikan edukasi, kalau seperti wisata religi dan itu pesantren itu di Bogor itu khusus, itu gratis kita. Itu sebagai kompensasi kita atas hasil-hasil yang kita dapatkan. Itu kalau istilah dalam undang-undang itu CSR, kalau kami itu memang ada kewajiban sebagai orang mukmin ya, Islam, mengeluarkan bagian daripada hasilnya. Nah itu kita prioritaskan di situ. Nah jadi di Bogor itu memang betul-betul santri segala macam makan gratis, apa semua tidak ada biaya. Dan kita lengkapi semua fasilitasnya ada di situ. Jadi memang memberikan manfaat bagi untuk masyarakat luas masyarakat ya? luas. Nah bicara soal manfaat Pak, ini kan dengan usaha dari Pak Soleh tentunya juga banyak membuka lapangan-lapangan begitu. Nah kalau Pak Soleh nih dalam membuka lapangan kerja bagi ratusan orang, ini seperti apa melihat? Ya, seperti tadi saya katakan di Tangerang Selatan itu kita membuka wisata ya, wisata kuliner. Ada lengkap di situ, besar sekali, ada 10 hektar itu. Itu kita khusus untuk membantu masyarakat sekitar. Untuk mereka bisa bekerja. Bukan saja anak-anak sekolah yang tamatan sekolah, nenek-nenek yang tua-tua yang nggak ada kerjaan kita minta untuk nyapu, untuk apa. Karena pada dasarnya kita ingin setengah sosial lah untuk mereka. Sebagai tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan yang ada. Termasuk di manasik haji itu kita buat sedemikian rupa dan itu melibatkan orang-orang lingkungan semua. Nah, kecuali untuk memotivasi mereka supaya lebih agamis itu dan mereka juga bisa menghasilkan di sana. Gitu. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab sosial dari Pak Soleh. Betul. Pak Soleh, ini juga saya sempat melihat di buku biografi dari Pak Soleh nih, yang memang sempat disampaikan soal filosofi hidup yang terus menjadi pegangan dari Pak Soleh. Nah ini boleh di-sharing nggak ke pemirsa TV One juga? Banyak yang penasaran, filosofi apa sih Pak? Ya, filosofi yang namanya hidup dalam untuk kemakmuran kita, untuk keinginan kita, ya tentu kita kalau dalam Islam tuh innamal a'malu binniyati. Jadi segala pekerjaan tuh hendaknya dimulai dengan niat, dan insya Allah dengan niat baik, niat ibadah, inspirasi itu akan turun. Dan itu jadi segala kerjaan, segala apapun tindakan saya selalu saya dimulai dengan niat ibadah. Itu semuanya diawali dengan niat ibadah dan tentunya juga dengan mindset yang baik ya Pak ya, agar yang dilakukan ke depannya bisa baik. Hati harus clearance, harus girang. Iya, jangan ada dendam sama orang, ada ini. Insya Allah kalau memang orang-orang itu berangkat dari hati yang bersih, hati yang itu, karena hati itulah yang akan, saya punya keyakinan bahwa hati itulah yang akan menimbulkan ekspresi di wajah kita. Iya, air muka di wajah kita akan kelihatan. Luar biasa. Dari clearance hati. Tapi kalau hatinya kusut, pasti mukanya pasti kelihatan kusut, ya Pak ya, kusut juga. Nah, kalau dia kusut, otomatis orang tidak tertarik untuk berbicara dengan kita. Betul. Kalau seorang sudah tidak tertarik berbicara dengan kita,
otomatis kita juga nggak akan mendapatkan jalan rezeki dari orang itu. Luar biasa, Pak Soleh. Saya masih pengen berbincang dengan Pak Soleh, khususnya Pak Soleh yang terjun ke dunia politik. Nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan tokoh masyarakat dari Tanggamus, Lampung, Pak Soleh. Ini kan sudah sukses menjadi pengusaha ya, Pak. Terus kemudian terjun ke dunia politik. Apa sih yang sebetulnya mendorong Pak Soleh ini terjun ke dunia politik? Saya kalau di dunia politik, orientasi saya hanya semata-mata untuk pengabdian ya. Untuk pengabdian, untuk membantu masyarakat dalam hal politik. Karena memang politik ini sangat strategis dalam menentukan kemajuan nasib daripada masyarakat di sekitar kita. Itu. Oke, jadi itu yang mendorong Pak Soleh kemudian terjun ke dunia politik. Iya, betul. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak mengenai perjalanan politik dari Pak Soleh sampai dengan saat ini. Kalau terakhir sih yang saya dengar, dia pernah menjadi pimpinan wakil ketua DPRD di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga sempat menjadi anggota DPRD di Tangerang Selatan. Seperti apa Pak Soleh? Ya, saya awal dari tahun berapa ya, waktu itu sebelum saya hijrah ke Jakarta, hijrah ke Tangerang, saya di sini udah beberapa ormas besar saya pegang. Waktu itu saya ingat betul, tahun 79, 78, saya dilantik oleh Pak Gapur, waktu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pemuda dan Olahraga, sama Pak Dulhadi pada saat itu, di Brangseu, dilantik sebagai Ketua GAKPI, Ketua Umum GAKPI. Ke Gabungan Karyawan Pembangun Indonesia. Itu Pak Gapur langsung melantik saya, dan bahkan Pak Gapur sampai main ke Talang Padang Bani Agung, sampai ke masjid dan minta kita pakaikan adat. Berawal dari situ saya hijrah ke Jakarta, hijrah ke Tangerang. Tentu itu tidak lepas karena memang hobi saya untuk organisasi. Ya, saya ada pegang beberapa organisasi yang ada di situ. Kemudian baru setelah itu baru masuk ke partai politik. Oke, kalau pencapaian Pak sama dunia karir ini kan sudah lama ya berkecimpung di dunia politik dari tahun 70-an tadi disampaikan. Pencapaiannya sampai saat ini apa? Alhamdulillah, pencapaian terakhir saya bahwa saya jadi anggota legislatif di Kabupaten Tangerang ya. Ketika Kabupaten Tangerang apa dimecah Tangerang Selatan, dipecahkan dari Tangerang Selatan itu itu ke Tangerang Selatan, saya juga pindah ke Tangerang Selatan. Jadi saya jadi anggota Dewan DPRD dari Kabupaten Tangerang sampai di Tangerang Selatan. Dan Tangerang Selatan terakhir saya adalah salah satu wakil pimpinan di DPRD. Iya, Tangerang Selatan. Oke. Pak, ini kan sudah lama ya terjun di dunia politik. Tentu juga yang jadi pertanyaan ini adalah bagaimana kemudian Pak Soleh bisa tetap mempertahankan integritas dan juga kejujuran selama berkarir di dunia politik. Ini bagaimana mempertahankannya, Pak? Iya, memang saya dalam rangka untuk politik, karena itu orientasinya untuk pengabdian ya. Sebagai pengabdian, sebagai anggota masyarakat, dia memaham tentang politik. Ya, sedangkan politik itu sangat penting, sangat berperan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Dan oleh karenanya sebelum saya turun itu, berarti saya harus betul-betul ke politik itu hanya untuk pengabdian, bukan untuk mencari uang. Oleh karenanya sebelum saya jadi pengusaha dulu. Sukses saya jadi pengusaha, saya tidak perlukan itu, baru saya fokus ke politik juga. Jadi saya sejalan. Sehingga akhirnya saya di politik betul-betul fokus untuk bagaimana mewakili masyarakat untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka demi kemaslahatan daerah itu. Jadi tentunya sebelum terjun ke dunia politik, Pak Soleh mempersiapkan bekal yang luar biasa banyak betul. juga begitu Pak, untuk mengabdi kepada masyarakat sebelumnya. Jadi betul-betul waktu kita terjun ke politik itu pure untuk pengabdian. Bukan untuk mencari kesempatan untuk cari duit dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya saya betul-betul bisa dikenal di sana itu sebagai anggota dewan yang tidak pernah ada bicara masalah apapun yang negatif ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih dikenal sama masyarakat. Masih dikenal sama pejabat. Terakhir Pak, ada nggak yang ingin mungkin Pak Soleh sampaikan ke pemirsa masyarakat di luar sana? Ada yang ingin disampaikan? Apa khusus untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus juga? Silakan Pak Soleh.
Iya, kalau masyarakat Tanggamus, insya Allah nanti kalau memang kita betul-betul ada garis tangan untuk memimpin Tanggamus, insya Allah kemajuan-kemajuan itu insya Allah akan bisa ada dibanding dengan yang sudah-sudah. Insya Allah, karena memang itu akses untuk kemajuan itu besar sekali Tanggamus. Potensi tentang pertanian besar, potensi tentang destinasi wisata juga besar, tambang juga besar, tapi itu sama sekali sampai hari ini tidak pernah ada yang tergali. Insya Allah nanti kalau kita memang jadi pimpinan di Kabupaten Tanggamus, semua untuk kemaslahatan secara masyarakat pasti kita akan angkat. Oke, beragam potensi ada di Kabupaten Tanggamus Lampung. Terima kasih banyak Pak Soleh sudah berbagi cerita bersama dengan Inspirasi Pagi hari ini. Sosok inspiratif kita pagi hari ini, Pak Soleh. Terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu, Pak Soleh. Selamat pagi. Ya, pemirsa, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan sosok inspiratif pagi di Inspirasi Pagi hari ini. Saya Vena Gintan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Sampai jumpa.